وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di lapang untuk menunaikan salah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumandangkan kalimat takbir, dilanjutkan melaksanakan ibadah salat sunnah Id, dan berikutnya serangkaian ibadah yang kita nantikan bersama, yaitu mengalirkan darah-darah hewan berupa udahiyah. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat kita mengumandangkan kalimat takbir akan berbeda rasanya, akan berbeda nuansanya saat kita bertakbir mengangkat tangan kita pada salat, dan akan beda rasanya saat takbir diucapkan yang benar-benar diucapkan pada saat hendak melawan musuh di hadapan, atau mereka yang mengorbankan dirinya untuk berjihad, berperang dalam melawan musuh-musuh Allah. Takbir pada saat mengumandangkan, takbir pada saat dikumandangkan salat sholat, ada kerendahan hati kita, ada kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya pelan. Takbir yang dikumandangkan pada saat melawan musuh, takbir itu dikumandangkan dengan nada penuh semangat. Takbir yang dikumandangkan oleh muadzin adalah takbir yang dikumandangkan menggema sampai orang-orang memikat untuk bisa hadir melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan takbir yang dikumandangkan oleh kita pada hari ini adalah takbir yang nuansanya merendahkan diri kita, mengagungkan asma Allah. Di tempat ini, pada hari ini, pada pagi hari ini, kita duduk bersimpuh di tempat ini bersama ratusan juta miliaran kaum muslimin, sama-sama mengumandangkan takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum nubuwah, sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik atau ditetapkan, dikukuhkan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia di berbagai pelosok, di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu mempunyai adat kebiasaan, tradisi, mengatur atau menunjukkan ritual keyakinan mereka melalui yang disebut dengan perayaan. Demikianlah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, pada saat Rasulullah hijrah di Madinah, penduduk Madinah pada saat itu mempunyai kebiasaan yang mereka biasa di hari tertentu berkumpul, mereka di hari tertentu berpesta bola, di hari tertentu mereka menyelenggarakan berbagai aneka macam permainan bersenang-senang, yaitu mengikuti adat istiadat kebiasaan orang-orang Persia yang dinamakan
ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, Innallaha qad abadalakum bihi Innallaha qad abadalakum bihi ma khairan. Sesungguhnya Allah sudah mengganti untuk kalian dengan yang lebih baik, dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari Adha dan hari Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Aidin aidat rahimakumullah. Belum lama masih kita bisa merasakan betapa kita berbahagianya pada saat kemarin, bulan-bulan kemarin kita merayakan hari raya Idul Fitri. Saat ini kita berada di hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha. Dua hari raya ini dihidupkan, dianjurkan untuk oleh kita dirayakan dengan semeriah-meriahnya melalui serangkaian ibadah, melalui serangkaian ucapan kalimat yang membesarkan Allah, yaitu kalimat takbir, sebagaimana yang kita terus ulang-ulang dari semenjak tanggal 9 subuh kemarin sampai berakhir hari tasrik tanggal 13, yaitu di waktu asar. Aidin aidat rahimakumullah. Apabila kita ingin merayakan hari raya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Yaumul Id dan Yaumul Adha. Apabila kita hendak merayakan lagi ada hari raya yang sifatnya pekan, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bergulirnya waktu, perpindahan dari jam ke jam, perpindahan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, harus melahirkan kebaikan, harus melahirkan amal soleh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, Adallallahu an yajumu'ati man kana qablana. Allah sesatkan, Allah simpangkan umat-umat sebelum kita, yaitu di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Id. Fakana lil Yahudi yaum as-sabt. Untuk orang Yahudi, pada dasarnya hari Sabtu itu adalah hari yang sakral bagi mereka. Wa kana lin Nasara yaumul Ahad. Saja Allah tidak. Begitu pun dengan orang Nasrani, hari Ahad sakral bagi mereka dengan ibadah mereka yang pada asalnya hari Jumat sebenarnya adalah hari Id. Rasulullah SAW menyampaikan, saja Allahu bina, Allah mendatangkan syariat, mendatangkan hidayah untuk kita. Fahadallahu liyaumil jumu'ah. Allah memberikan petunjuk, membimbing kita pada hari Jumat pun sama, sebagai hari raya, sebagai hari ibadah kaum muslimin. Faja'alal jumu'ata wasabta wal ahad. Maka jadilah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad menjadi hari-hari yang menjadi pusat perhatian bagi agama-agama. Bagi kita, hari raya besar tahunan adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ada pula hari raya makanan, yaitu Yaumul Jumu'ah. Aidin aidat rahimakumullah. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, wa kadzalika hum taba'ulana yaumal qiyamah. Demikianlah mereka adalah kaum yang akan mengikut kita kelak pada hari kiamat. Ini dibuktikan jangankan di hari kiamat, pada saat di alam barzakh, kelak kita akan ditanya oleh malaikat mengenai siapakah Tuhan kita, siapakah Nabi kita, siapakah Rasul kita. Kita akan dikuatkan dengan kekuatan perkataan, dengan keyakinan yang menakar, keyakinan tauhid yang benar, akidah yang lurus. Lalu kemudian tatkala orang-orang munafik, tatkala orang-orang kafir ditanya dengan pertanyaan yang sama, mereka pun menjawab dengan jawaban yang kita ucapkan, tapi yang mereka tambahkan itu katanya, kata orang-orang,
kata orang-orang itu adalah Muhammad, maka jawaban mereka tidak berdasarkan keyakinan. Aidin aidat rahimakumullah. Rasulullah kemudian di akhir sabdanya menyampaikan, nahnul akhirun min ahli dunya. Kita adalah kaum terakhir yang menghuni sebagai penduduk dunia. Wa awwaluna yaumal qiyamah al-muqtabalahum. Sementara kelak di hari kiamat kita adalah makhluk pertama yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Tiap hari, tiap waktu kita dituntut untuk bersyukur. Kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana agar kita bersyukur kepadanya, yaitu melalui serangkaian ibadah yang sudah ditetapkan olehnya. Dalam Al-Quran surat yang kita hafal, yaitu Quran surat Al-Kautsar, yang dalam terjemah dapat diartikan nikmat yang banyak. Meskipun para ahli tafsir banyak mendefinisikan, banyak mentafsirkan Al-Kautsar dengan berbagai macam penjelasan. Tafsir yang sederhana Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Allah buka ayat ini saat di ayat yang ke-1 saat itu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengantuk. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Saat ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul? Kata Rasulullah, telah turun kepadaku baru saja surat Al-Kautsar, lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kira-kira artinya sesungguhnya kamu telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Tafsir sederhana nikmat yang banyak. Lalu apa rasa syukur kita kepada Allah? Lalu bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jadi ingat pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari saat Rasulullah SAW berada di Madinah. Kalau kemudian Rasulullah SAW terlihat beliau meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ibadah salat tarawihnya sampai kakinya disebutkan faqadamat yadahu faqadamat qadamani, dua kakinya sampai bengkak-bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ibadah sampai seperti ininya? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Padahal kan Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau. Engkau maksum, dosa-dosamu sudah diampuni yang lalu, yang kemudian sudah Allah jamin diampuni. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, afala akuna uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Di sini kita pahami bahwa syukur itu hakikatnya adalah meningkatkan ibadah kita. Syukur Rasulullah SAW hakikatnya adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimanakah kita bersyukur kepada Allah di momen yang berharga ini, di waktu yang sangat istimewa ini? Maka melalui ayat ini Allah memberikan petunjuk. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah karena Allah. Yaumul Adha, penyembelihan Yaumul Adha kita kenal dengan udhiyah atau penyembelihan di waktu duha. Sholat dilakukan pada Yaumul Tashrik, Ayyamul Tashrik, hari-hari yang Rasul menyampaikan Ayyamu aklin wa syurbin, hari di mana pada hari itu harus makan dan minum, tidak boleh
terus laksanakan, tapi jangan sampai kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagaimana ibadah sholat kita periksa, kita evaluasi. Jangan-jangan ibadah sholat yang kita lakukan tiap hari itu masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak bolong-bolong. Jangan-jangan sholat malam yang kita lakukan itu masih banyak pikiran kesana kemari. Mari kita evaluasi, mari kita tingkatkan, karena substansi hakikat dari rasa syukur itu sebagaimana hadis Bukhari tadi disampaikan, Rasulullah SAW meningkatkan ibadah sholat malamnya sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Berarti itu menunjukkan kualitas rasa syukur dengan ibadah kualitas yang meningkat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, udhiyah wan nahar, penyembelihan di waktu nahar. Boleh pula penyembelihan di waktu-waktu hari-hari tasyrik. Inilah yang dicontohkan, inilah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin, aidat, rahimakumullah. Diakui atau tidak diakui, apalagi kita sebagai seorang mukmin, betapa banyak nikmat yang kita dapatkan, betapa banyak nikmat yang kita raih, yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Dalam sebuah keterangan disampaikan yang disebut dengan nikmat, an-nikmatu ma an'amallahu azza wa jalla 'alal insan. Nikmat itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada seluruh manusia. Nikmat itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Inilah yang kita rasakan. Maka mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran nikmat itu yang pertama dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34, surat ke-14. Di sana Allah menggunakan kalimat nikmat itu dengan taknya ta maftuhah, tak terbuka, tak perahu. Ayatnya sama, redaksinya sama, akan tetapi berbeda dari sisi penulisan. Dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34 berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka tidak akan bisa dihitung. Nikmat Allah dengan tak maftuhah, nikmat dengan tak terbuka. Sementara ada satu lagi yang redaksi ayatnya sama, akan tetapi penulisan nikmat itu dengan tak marbutah, dengan tak terikat, dengan tak bulat. Tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Sama bunyi redaksinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitung. Lalu ini menjadi bahan penelitian para ulama. Apa bedanya antara tak maftuhah dengan tak marbutah? Apa bedanya tak maftuhah yang disebutkan dalam Quran surat Ibrahim dengan tak marbutah yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 18? Maka ini menjadi renungan bagi kita setelah para ulama menjelaskan. Dengan tak maftuhah adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nikmat yang bisa dirasa, nikmat yang bisa kita rasakan, namanya adalah nikmat fisik. Kita bisa berkedip, kita bisa tertawa, kita bisa bergerak, kita bisa menghirup nafas, dan seterusnya. Itu adalah nikmat fisik. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita lakukan, ini adalah bagian dari nikmat Allah, nikmat fisik. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sementara yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dengan tak marbutah, adalah nikmat yang khusus, nikmat yang tidak diberikan kepada semua manusia,
Itulah nikmat yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Nikmat yang abstrak. Saat di dunia kita bisa merasakan nikmatnya iman. Saat di dunia ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya bercengkrama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nanti di akhirat Allah akan berikan nikmat-nikmat tak terhingga itu khusus kepada kaum mukminin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah sampaikan, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya Allah khalaqas samawati wal ardh. Ditetapkan pada saat hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah sebutkan dalam ayat itu, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat, ada 4 bulan yang istimewa. Tidak disebutkan apa nama-nama bulan yang istimewa itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan saran penjelasan mengenai ayat yang tadi, Inna zaman qad istadara kahayatin. Sesungguhnya waktu terus bergulir, sesungguhnya waktu terus berganti sebagaimana biasanya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sudah ditetapkan oleh Allah pada saat diciptakan langit dan bumi. Nabi pun menjelaskan, Nabi pun menguatkan, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat, ada 4 bulan yang istimewa. Quran menjelaskan surat At-Taubah 36, Nabi pun menjelaskan. Lalu Nabi menyampaikan, sahasun mutawalliyatun. 3 bulan yang berturut-turut yang terhormat itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Berturut-turut dari mulai bulan ke-11 bulan Dzulqa'dah, bulan ke-12 bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, wa Muharram, dan bulan ke-1 bulan Muharram. Satu lagi wa Rajab Mudhar allati baina Jumada wa Sya'ban. Satu lagi yaitu bulan Rajab antara Jumadil Awal, Jumadil Saniyah dan Sya'ban. Hadirin aidin aidat rahimakumullah. Di bulan ini Allah istimewakan saat kita melakukan amal soleh, maka inilah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari pertama. Sekarang hari 10, hari ini adalah hari 10, adalah hari-hari yang teramat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah sampai akhir, bulan yang dianjurkan untuk beramal soleh, dengan amal yang umum, dengan amal yang khusus yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Pagi ini kita belum bisa memenuhi undangan Allah untuk berangkat ke tanah suci. Tapi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan bulan Dzulhijjah, kita upayakan. Apabila tak masih terhalang, masih terganjal, masih banyak peluang untuk kita amalkan, untuk kita lakukan dengan amal-amal yang lain. Inilah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama Allah sebutkan pula dalam Quran surat Al-Fajr, wasab'i wal layalin ashr, demi malam-malam yang 10, demi malam hari-hari yang 10. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah sampaikan, ma min ayamin al-amalu sholih. Tidak ada hari-hari untuk di mana hari-hari itu kalian melaksanakan amal soleh. Dia ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yang paling dicintai oleh Allah yaitu hari-hari ini. Maksudnya ayyamul asri, yaitu hari-hari 10 hari. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah wahai Rasul. Maka kata Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh di bulan ini sangat dianjurkan. Apalagi terkait dengan bulan Dzulhijjah, yaitu yang disebut dengan udhiyah atau awalnya disebut dengan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Dalam Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah sudah sampaikan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap-tiap umat kami jadikan tata cara penyembelihan. Kami jadikan tata cara mereka penyembelihan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada mereka. Min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu lah Tuhan yang satu. Aidin aidat rahimakumullah. Seingat kita, dalam Quran Allah sebutkan sejarah panjang di mana udhiyah, penyembelihan hewan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah cantumkan dalam beberapa ayat. Misal dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah, Nabi Musa alaihi salam pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi dengan tujuan untuk keluar, mencari jalan keluar, mencari tahu informasi siapa pelaku pembunuhan yang dialami oleh satu keluarga terhadap salah satu di antara kaum Bani Israel. Wa idh qala Musa dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan antadbahu baqarah, untuk menyembelih anak sapi. Qalu atattakhiduna huzwa, yang di dalam Al-Qur'an sampai orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu, mereka banyak bertanya kepada Nabi Musa yang tujuannya adalah menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terkenal Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, yang dimana Allah perintahkan kepada kita selaku orang tua, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, untuk menceritakan kepada anak-anak kita kisah mengenai dua anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ayo bacakan, ayo ceritakan mengenai kisah besar mengenai putra anak Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqbila ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika mereka berdua-duanya berkurban, yang satu kurbannya diterima dan yang satu kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kurban kita diterima? Allah sampaikan melalui isyarat di ujung ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima itu adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, tapi Allah butuh ketakwaan. Allah melihat ketakwaan kita. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak membutuhkan darah daging, tapi Allah melihat ketakwaan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Aidin aidat rahimakumullah. Oleh karena itulah dalam Quran surat Al-Kautsar Allah sandingkan antara sholat dengan nusuk. Maka dalam Quran surat Al-An'am pun demikian, ayat 162 disampaikan demikian. Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar, di mana sholat kita, kurban kita harus betul-betul dasarnya ikhlas karena Allah, li rabbika fasholli li rabbika wanhar. Begitu pula dalam Quran surat Al-An'am 162 yang menjadi bacaan, bagian dari bacaan doa iftitah bagi sebagian rapat-rapat redaksi, disebutkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah penyembelihanku, wa mamati wa mahyaya, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Itu adalah semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa semesta alam. Aidin aidat rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita merujuk kepada sosok Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita semenjak SD diajarkan bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25, tapi Rasul sendiri jelaskan
bahwa jumlah Rasul itu 100, jumlah Nabi itu 124.000, jumlah Rasul itu 313. Memang betul Nabi dan Rasul 25. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, hanya ada 2 Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang melekat pada 2 Nabi ini penyebutan khusus, yaitu uswatun hasanah, teladan yang baik. Oleh karenanya dalam Al-Quran pun ada surat yang disebut dengan surat Muhammad, ada pula surat yang disebut dengan surat Ibrahim. Pun termasuk pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, selawat kita, redaksinya kita menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Aidin aidat rahimakumullah. Oleh karena itulah, karena ada uswah hasanah, mari kita merujuk kepada kedua figur tersebut dalam berbagai hal. Oleh karena itulah, ada judul yang menarik, At-Ta'asi bi Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ah, mencontoh, bersikap ta'asi, bersikap meneladani kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama orang-orang yang mengikutinya. Uswah hasanah ini yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang kedua disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, di mana kita merujuk kepada Nabi Ibrahim. Laqad kanat lakum uswatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sesungguhnya sudah ada bagi kalian uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim wal ladzina ma'ah, bersama orang-orang yang mengikutinya. Apa yang kita ambil uswah hasanah? Kalau dalam ayat itu dari sisi ketauhidan, idza qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim bersama pengikut-pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, kami tidak bertanggung jawab kepada kalian, karena kami sudah menjelaskan siapa Allah, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Maka kami terlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi pelajaran, pegangan dan uswah bagi kita, ketauhidan yang mengakar dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengisbat bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan. Yang kedua, kita pun al-bara, melepaskan diri dari Tuhan-Tuhan yang disebutkan oleh umumnya manusia. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Maka kita al-bara, berlepas diri. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa kafarna bikum, kami pun kufur kepada apa yang kalian lakukan. Kami menolak apa yang kalian lakukan. Nabi Ibrahim memberikan uswah pengajaran kepada kita. Kita pun harus menjadi orang yang kufur terhadap berhala-berhala Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kuatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh tampak jelas mana petunjuk dan mana kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, kepada berhala-berhala, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegang teguh kepada tali buah yang teramat kuat. Kemudian yang terakhir dalam ayat itu Allah sampaikan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan. Sudah jelas antara kami dan antara kalian kebencian, permusuhan, ketika berbeda keyakinan, kalian musyrik, kalian kufur kepada Allah, maka kami adalah hamba-hamba yang hanif, yang cenderung bertauhid, cenderung dalam akidah salimah. Inilah pengajaran uswah hasanah dalam bidang ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk milah-milah yang lain yang terikat dengan bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana setiap tahunnya kita sering menyaksikan atau kita berkurban atau kita melaksanakan udhiyah penyembelihan hewan, ini adalah bagian uswah hasanah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW.
aidin aidat rahimakumullah. Mari kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah saum Arafah yang kemarin yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kita persembahkan di hari yang spesial ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.